Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Apriliani yang berperan sebagai perawat dengan NIM 2114471066 tingkat 2 reguler 2 Prodi Keperawatan Kota Bumi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di kesempatan kali ini saya akan menayangkan video penyuluhan di Desa Mandah dengan penyampaian materi gizi pada ibu hamil guna memenuhi tugas kelompok 6 mata kuliah promosi kesehatan dengan sasaran ibu hamil di Desa Mandah. Tonton sampai habis, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Ya baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan ya Bu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya perawat Intan. Di sini saya seperti yang saya jelaskan tadi ingin melakukan penyuluhan tentang gizi pada ibu hamil. Itu meliputi tentang pengertian gizi ibu hamil, menjelaskan zat gizi yang harus dipenuhi saat masa kehamilan, dan juga menjelaskan tentang manfaat makanan yang bergizi. Baik, untuk mempersingkat waktu dan karena waktu sudah semakin siang, kita lakukan saja penyuluhan pada pagi hari ini ya Bu. Baik, Sus. Ibu-ibu udah pada tahu belum sih apa itu gizi pada ibu hamil? Belum, Sus. Baik, saya akan menjelaskan ya Bu. Jadi gizi pada ibu hamil itu adalah makanan sehat atau zat-zat yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang hamil, baik pada trimester pertama, kedua, ketiga, harus dipenuhi, dan kebutuhan makan sehari-hari itu sehingga janin yang dikandungnya dapat tumbuh dengan baik serta tidak mengalami gangguan dan masalah. Nah, di ibu hamil itu memerlukan makanan yang bermutu Bu, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Jadi Bu, ibu hamil itu kan memerlukan makanan yang bermutu, tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan, karena kebutuhan ibu belum tentu sesuai dengan kebutuhan ibu dan si anak, sehingga dibutuhkan menu makanan yang seimbang. Ibu-ibu tahu nggak sih menu seimbang itu apa? Belum. Tidak Ya, tahu. baik, saya akan menjelaskan ya Bu. Jadi menu seimbang itu adalah menu yang sama, menu yang semua zat gizinya itu dibutuhkan tubuh setiap hari, dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu jumlahnya tidak sama. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, ada pula yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Dan saya yang bertanya nih pada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu tuh udah pada tahu belum sih zat gizi apa yang harus dipenuhi saat ibu hamil? Belum tahu, Sus. Jadi gini Bu, zat gizi yang dipenuhi ibu hamil itu ada air, asam folat dan seng, karbohidrat, protein, kalsium, dan juga zat besi. Zat gizi yang harus dipenuhi ibu hamil itu kan ada air, asam folat, karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, dan serat ya Bu ya. Nah, untuk asam folatnya itu makanannya meliputi sayur dan buah seperti jeruk, pisang, brokoli, wortel, kembang kol, dan juga bayam. Nah, kekurangan zat ini dapat bahaya banget loh Bu, bisa menyebabkan cacat bawaan dari lahir. Bahaya banget kan Bu kalau tidak mengonsumsi sayuran dan buah. Terus serat juga itu sangat penting Bu, karena kekurangan serat itu juga menyebabkan sembelit. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah ya Bu, terutama pisang dan juga pepaya. Terus juga ibu-ibu udah pada tahu belum kalau manfaat makanan bergizi itu apa aja? Belum. Manfaat makanan bergizi itu sangat penting Bu bagi ibu hamil. Sangat ya, Sus. Iya, sangat penting Bu, betul Sangat banget. ya. Yang pertama itu ada menjaga kesehatan ibu hamil, menjaga kesehatan janin yang ada dalam kandungan, dan terakhir ada persiapan untuk menghadapi persalinan. Jadi itu tadi penyuluhan yang saya lakukan terhadap gizi dan ibu hamil. Sampai sini apakah ibu-ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Ibu mau bertanya dong, Sus. Oh iya Bu, bertanya apa ya Bu? Jenis makanan apa ya, Sus, yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil agar bayi dan ibunya itu bisa sehat gitu, Sus? Oh iya Bu, jadi makanan yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil itu yang mengandung zat energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat energinya itu termasuk karbohidrat,
protein. Zat-zat gizi tersebut itu merupakan penghasil energi yang dapat dimanfaatkan untuk gerak dan aktivitas fisik serta aktivitas metabolisme ya Bu ya. Jadi di dalam tubuh itu namun penyumbang energi terbesar dari ketiga unsur gizi tersebut adalah lemak. Apakah bisa dimengerti Bu? Iya bisa, makasih ya Sus. Terima kasih Bu. Izin bertanya. Oh baik Ibu ya, bertanya apa ya Bu? Apa gizi seimbang itu sangat dibutuhkan untuk ibu hamil muda? Bisa diulang Bu agar lebih keras suaranya. Untuk mengapa gizi seimbang itu sangat penting bagi kehamilan pada usia muda? Oh baik. Jadi gini Bu ya, gizi seimbang ibu hamil itu kan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan selama masa kehamilan ya Bu ya, dalam susunan yang seimbang ini dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil. Mengapa sangat penting? Karena gizi seimbang itu sangat penting terutama pada ibu yang sedang hamil untuk keperluan dirinya dan juga sang bayi yang ada dalam janin yang ada dalam kandungan ibu. Keadaan gizi juga dapat mempengaruhi loh Bu kesehatan ibu dan janin, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin serta persiapan untuk laktasi Bu. Jadi sehingga kebutuhan makanan ibu itu meningkat. Makanan tersebut itu digunakan untuk pembentukan janin, persiapan pembentukan ASI, dan juga tumbuh kembang bayi selanjutnya, dan untuk kesehatan ibu. Pada 3 bulan kehamilan ya Bu ya, kebutuhan makanan itu naik Bu perlahan-lahan, tetapi pada bulan-bulan selanjutnya itu pertumbuhan janin yang dikandung tumbuh dengan pesat sehingga makanan yang dibutuhkan itu juga meningkat. Apakah bisa dimengerti Bu? Siap Bu. Baik, terima kasih. Bu, boleh saya bertanya? Iya Bu. Saya izin bertanya ya. Apa saja yang harus dilakukan Bu pada ibu hamil selain memenuhi kebutuhan nutrisi yang ibu sampaikan tadi? Baik Bu. Jadi pertanyaannya bagus ya Bu ya. Begini Bu, jadi selain kebutuhan nutrisi yang harus terpenuhi, ibu juga harus melakukan pola hidup sehat seperti makan pagi setiap hari, makan makanan yang berserat tinggi, itu contohnya seperti pisang dan juga pepaya Bu yang berserat tinggi, agar ibu tidak sembelit. Terus juga ada perbanyak asupan cairan, harus minum air itu minimal 8 gelas ya Bu ya. Iya, Sus. Terus juga rajin-rajin berolahraga. Berolahraganya yang ringan-ringan saja Bu, jangan yang berat-berat. Terus juga untuk mencegah konstipasi itu harus berolahraga. Hindari juga makanan yang pedas dan lemak berlebih. Terus hindari berbaring setelah makan. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol dan bersoda. Apakah bisa dimengerti Bu? Mati, Sus. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Cukup, Sus. Baik Bu, demikian penyuluhan yang saya lakukan kepada Ibu. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada ibu-ibu bermanfaat dan berguna pada ibu-ibu sekalian. Amin. Dan semoga janin yang ibu kandung bisa lahir dengan sehat, selamat, cerdas, ibunya juga sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang ibu berikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.